Nah, terus kemudian kapan itu harta bersama pecah gitu atau hilang gitu ya, atau berubah bentuk gitu, atau apa ya, terbelah gitu ya. Kapan dia bisa terbelah? Jadi ya ini ya, kapankah harta bersama itu pecah dan harus dibagi? Yaitu pada saat terjadi namanya perceraian gitu. Jadi harta bersama itu akan bubar pada saat terjadi perceraian. Jadi setelah bubarnya harta bersama itu, maka kekayaan dibagi dua sama rata. Awalnya bilangnya begitu. Gitu. Makanya di dalam masyarakat kita bilang bahwa ada namanya harta gono gini. Jadi pada saat bercerai memang, karena itu harta bersama satu gelondong, ya kan, satu buletan begini kan, satu buletan, kemudian bercerai, maka buletan ini dibagi dua. Gitu. 50% balik ke suami, 50 dalam kita bilang namanya harta gono, dan 50% itu ke istri yang kita sering bilang namanya gini gitu. Nah, itu yang terjadi pada saat kita ada peristiwa cerai hidup. Jadi, harta bersama bubar, 50% lari ke suami sebagai harta gono, 50% lari ke gini. Gitu kan? Nah, bagaimana halnya Pak kalau misalnya gini, enak dong suami saya nggak kerja gitu, di rumah aja, cuma main burung merpati aja gitu, atau tadi nonton drama Korea aja, nggak ngapa-ngapain, sedangkan ini kan semua saya yang beli gitu, saya yang kerja keras gitu. Rasanya kok nggak adil ya, dapatnya saya cuma 50, dia juga 50, sedangkan kontribusi dia nggak ada gitu. Nah, maka di dalam perceraian ya, cerai hidup ini, proses cerai hidup ini bisa dilakukan namanya gugatan harta. Jadi kalau misalnya tadi proses udah cerai nih, hakim bilang, ya kalian resmi bercerai, gitu kan, sudah, gitu kan, maka kalian harus bagi harta 50 ke sana, 50 ke sini. Nah, istri, tadi misalnya nih, istri yang merasa bahwa dia yang kerja keras gitu ya, merasa ada tidak adil di situ, dia bisa melakukan namanya proses gugatan harta. Kenapa? Karena kebetulan dua-duanya masih hidup. Si suami masih hidup, si istri masih hidup. Jadi mereka bisa saling berargumentasi. Gitu. Ada, misalnya tadi perasaan nggak adil, dia bisa keberatan kepada pihak yang lain kan. Kalau misalnya istri yang keberatan, dia bisa ngomong keberatan itu kepada pihak suaminya. Gitu. Itu yang disebut sebagai gugatan harta. Nah, ini yang terjadi teman-teman. Itu yang kenapa misalnya ada, akhirnya keputusannya adalah ketika sudah proses gugatan harta, istri dapat 70%, suaminya cuma dapat 30%. Atau mungkin dulu pernah ingat ada satu anaknya presiden bersengketa dengan istrinya gitu ya, sampai melakukan istrinya melakukan namanya sita marital. Kenapa ya? Karena proses gugatan harta juga gitu. Jadi itu bisa karena dua-duanya masih hidup, masih bisa mengungkapkan keberatannya karena pihak lain bisa berargumentasi gitu kan. Nah, bagaimana halnya kalau cerai mati gitu. Nah, harta bersama juga bisa bubar kalau terjadi namanya cerai mati, gitu. Nah, ketika ada sebuah kematian seseorang itu menjadi sebab terjadinya dua kejadian. Pertama adalah perceraian, jelas dong. Yang satu masih di dunia, satu lagi pulang ke akhirat kan, berarti kan bercerai, gitu kan. Yang kedua, ada namanya pencarian tuan baru atas harta si almarhum. Gitu. Nah, gambarnya kira-kira seperti ini, Bapak dan Ibu. Tadi kan kita bicara soal tas tadi ya, salah satunya kan hartanya mungkin tidak cuma tas, ada mobil, ada rumah yang memang namanya harta bersama tadi. Pada saat misalnya nih suami meninggal, kan sama kayak tadi perceraian, 50 ke gono, 50 ke gini. Nah, si gininya masih hidup gitu. Si gononya kok meninggal. Nah, orang meninggal, jangankan harta seperti tas, seperti mobil, seperti rumah, lah namanya kain kafan aja dia nggak bawa, nggak bisa bawa, gitu kan? Maka 50% harta yang menjadi milik si suami tadi, yang menjadi hak si suami tadi, karena proses perceraian tadi, itu berubah menjadi harta tak bertuan, karena tuannya sudah pulang ke rahmatullah, sudah pulang ke akhirat, gitu. Itu yang terjadi. Nah, 50% yang punyanya istri ya tetap balik ke istri, yang istrinya masih hidup gitu. Nah, atas harta tak bertuan itu gini konsepnya, harta punya tuan aja berbahaya, apalagi nggak ada tuannya.
Itu jauh lebih berbahaya, ya kan? Gini, harta ada tuannya aja itu bisa disengketakan gitu ya. Apalagi ini nggak ada tuannya, pasti akan berpotensi untuk menjadi bahan sengketa kan. Maka harta tak bertuan tadi, harta yang menjadi hak suami yang kebetulan suaminya sudah meninggal dan dia tidak bisa bawa ke akhirat tadi, itu akan dicarikan tuan yang baru. Gitu. Nah, siapa para tuan baru itu? Tuan baru itu adalah para ahli waris. Nah, kira-kira sampai sini clear ya Bapak Ibu ya. Jadi dari mana sih sebenarnya asalnya pembagian harta warisan di dalam hukum perdata itu seperti itu. Jadi apa-apapun yang Bapak Ibu kumpulkan selama ini sama istri, sama suami di rumah, itu nanti akan dibagi 50-50 gitu. Baik itu pada saat meninggal maupun hidup gitu ya. Cerai hidup ataupun cerai mati. Pada saat cerai mati, karena harta tidak bisa dibawa ke akhirat sama yang mati, maka harus dicarikan tuan baru. Tuan baru itu adalah para ahli waris. Nah, itu kira-kira konsepnya seperti itu. Jadi supaya nggak bingung. Terus gimana Pak tadi dengan harta bawaan? Gitu kan ada harta bawaan, harta yang dibawa sebelum menikah. Nah, harta bawaan tadi kan saya bilang tadi kalau haknya adalah ya si pemilik itu yang berhak menentukan gitu kan. Maka sepanjang si pemilik itu tidak punya pesan, maka ketika si pemiliknya meninggal kan itu ikut menjadi harta tak bertuan, maka itu harus juga dibagi. Intinya begini, tidak boleh ada harta tidak bertuan. Kalau ada harta tidak bertuan maka harus dicarikan tuan baru. Siapa tuan barunya? Para ahli waris. Nah, ini konsep dasarnya. Kemudian kalau kita bicara ahli waris, siapa sih sebenarnya orang-orang yang bisa punya hak waris gitu kan? Nah, kalau kita bicara hukum perdata, maka kita acuannya adalah KUH Perdata. Siapa saja sih orang-orang yang punya hubungan waris sama kita, gitu kan? Nah, pasal 832 KUH Perdata bilang bahwa orang-orang yang bisa punya hubungan waris sama kita, yang punya hak waris sama kita, gitu ya, punya hak waris atas harta kita, adalah orang-orang yang memiliki hubungan pernikahan dan hubungan darah, gitu, ya. Jadi mereka yang punya hubungan pernikahan atau hubungan darah itu baru bisa namanya hubungan waris. Nah, bagaimana halnya dengan orang-orang yang tidak punya hubungan pernikahan dan hubungan darah, gitu? Apakah dia bisa dapat harta dari si orang yang meninggal tadi, harta yang tak bertuan tadi? Bisa. Caranya pakai namanya mekanisme hibah dan wasiat. Bapak Ibu kalau mau tanya bisa langsung ya, jadi kita interaktif aja. Jadi orang-orang yang tidak memiliki hubungan perkawinan dan hubungan darah bisa memperoleh harta waris lewat namanya jalur hibah dan wasiat. Itu makanya nanti kalau kita bicara hibah dan wasiat itu ada batasan-batasannya, nggak bisa sembarangan. Dan ada prosedurnya. Kenapa? Karena hibah dan wasiat itu tidak boleh merugikan ahli waris. Gitu. Nah, itu yang dijaga banget sama undang-undang, dijaga banget sama hukum waris, baik hukum waris Islam maupun hukum waris perdata. Gitu. Nah, makanya di sini jelas kalau misalnya ada pertanyaan, Pak, kalau mertua saya merupakan ahli waris saya bukan? Kira-kira ahli waris bukan kalau mertua? Mertua saya nih, ahli waris saya bukan? Bukan, ya kan? Karena tidak punya hubungan darah kan? Tidak punya hubungan pernikahan. Yang punya hubungan pernikahan adalah anaknya mertua, gitu. Ya. Jadi mertua bukan merupakan ahli waris. Nah, bagaimana caranya kalau misalnya saya mau ngasih harta ke mertua saya lewat namanya hibah atau wasiat, gitu. Terus kemudian, nah ini yang paling banyak orang keliru, anak angkat atau anak adopsi, gitu. Itu gimana kalau dapat warisan nggak kira-kira? Anak adopsi udah sah nih, udah sah, udah dapat surat penetapan dari pengadilan gitu. Apakah dia dapat warisan? Jawabannya tidak ya. Nah, jawabannya tidak. Kenapa? Karena anak angkat itu tidak punya hubungan darah, gitu. Walaupun dia sudah dapat pengangkatan dari pengadilan, gitu. Sudah dapat dari penetapan dari pengadilan. Ada istilah kita kan adopsi resmi gitu ya.
Nah itu tetap enggak. Nanti beda sama asuransi. Asuransi jiwa berbeda. Itu basicnya. Jadi teman-teman sudah nggak perlu bingung lagi sebenarnya siapa sih yang termasuk dalam ahli waris. Nah kalau kita bicara hukum perdata, ahli waris ini orang-orang yang punya hubungan darah dan hubungan pernikahan itu tidak semua bisa otomatis dapat warisan maksudnya. Mereka dikelompokkan dalam 4 golongan gitu. Golongan 1, 2, 3, 4. Golongan 1 adalah bukan istri, pasangan dan anak. Jadi kalau yang meninggal istri duluan berarti suami dan anak. Kalau yang meninggal si suami duluan maka istri dan anak. Itu golongan 1, itu pasti dapat. Kalau golongan 1 ini masih ada, maka golongan lain gugur haknya. Jadi golongan kedua itu orang tua saudara kandung, gitu ya, dan turunannya. Golongan ketiga dan lain-lain lah. Golongan 3 dan golongan 4 itu sudah lain lagi lah. Itu saudara gitu. Anaknya paman anaknya paman gitu, dan seterusnya. Jadi kalau perdata simple. Sepanjang pasangan dan anak masih ada, atau pasangan saja masih ada, atau anak saja masih ada, maka hak ahli waris lain langsung gugur. Gitu. Terus baginya gimana? Tadi kan ada ini ya, kita balik lagi ke sini ya. Sebentar. Kan ini kan ada 50% ini kan, gitu kan. Baginya bagaimana? Baginya adalah dibagi rata. Jadi misalnya istri 1, anak 3, maka hartanya dibagi 4. Rata, sama rata. Kalau perdata gampang, gitu. Sederhana, jauh sangat sederhana. Nanti beda sama hukum Islam yang agak sedikit complicated. Nah itu kira-kira penjelasannya. Jadi sederhananya seperti itu. Bahwa orang-orang yang punya hubungan waris adalah punya hubungan darah dan perkawinan. Kalau tidak punya hubungan darah, hubungan perkawinan, maka bukan ahli waris. Kalau bukan ahli waris pengen dapat warisan, caranya mintanya lewat hibah dan wasiat yang harus dibuat oleh si pemilik harta atau si pewaris. Dan ahli waris tidak semua otomatis bisa dapat karena dia ada penggolongan. Golongan pertama adalah pasangan dan anak. Cara baginya bagi rata. Udah, simple, gitu aja. Oke. Terus kemudian lanjut. Kan tadi kan kita bicara ahli waris, kemudian ada harta tak bertuan kan tadi kan. Jadi begitu ini namanya harta bersama, kemudian ketika salah satu meninggal dia berubah menjadi namanya harta tak bertuan, gitu ya. Nah, apakah harta tak bertuan bisa langsung dibagi kepada ahli waris? Enggak, karena dia harus melewati beberapa proses. Ini baik hukum Islam maupun hukum perdata sama. Jadi harta itu sebelum dibagi harus dibereskan hutang dan wasiatnya dulu. Jadi kalau si almarhum itu pernah punya wasiat gitu ya, saya pengen kasih misalnya nih 20% harta saya kepada mertua tadi misalnya, maka itu harus dilaksanakan dulu. Baru nanti sisanya dibagi kepada ahli waris. Nah nanti ada namanya legitimate porsi nanti di belakang. Nah jadi harus diberesin dulu nih, gitu. Maka sebenarnya tidak seharusnya ketika seorang suami meninggal, itu istri yang dikejar-kejar, gitu. Karena seharusnya ahli waris itu menanggung hutang proporsional sejumlah harta waris yang dia terima, gitu. Bahkan dia bisa menolak harta waris yang dia terima, gitu ya, beserta hutang-hutangnya. Nah ini caranya, gitu ya. Jadi perjalanannya panjang dan lama, gitu. Dan ini butuh pencarian, gitu ya. Nah, ini nanti buat menggambarkan kenapa kok kalau kita misalnya nih, suami punya rekening di bank, joint account, kita bilang joint account nih, bukan cuma rekening suami aja, tapi joint account. Jadi N atau OR sama istri gitu kan. Tetap kalau misalnya salah satu itu meninggal, misalnya si suami meninggal, maka istri tidak bisa langsung akses rekening tersebut. Bank akan bilang bahwa ini statusnya menjadi harta tak bertuan. Karena ada 50% harta yang ditinggal pergi sama pemiliknya. Maka orang-orang yang mau mengakses harta itu harus menunjukkan bahwa dia adalah calon pemilik baru yang sah, gitu. Maka prosesnya disebut pencarian. Jadi kalau mau cairin deposito misalnya ada pencarian menuju pencairan deposito. Karena dia harus melalui satu proses namanya pencarian. Apa sih proses pencarian itu? Ini salah satu contoh kalau misalnya teman-teman mau akses paling gampang ya produk perbankan. Karena nanti yang lain juga kurang lebih sama, gitu ya. Misalnya mau balik nama rumah, balik mana tanah, gitu sama, gitu ya. Nah ini prosesnya.
Apa yang teman-teman harus lakukan adalah teman-teman harus membuat namanya surat pernyataan ahli waris. Itu sampai tingkat kecamatan atau kelurahan ya, kecamatan. Jadi ya surat pernyataan ahli waris. Kami yang bertanda tangan bahwa ini adalah ahli waris dari siapa yang dengan ini menyatakan dengan sebenarnya dan seterusnya, sudah ada formatnya. Biasanya di kantor kelurahan sudah ada format gitu ya. Malah biasanya Pak RT sudah punya format gitu ya. Nah setelah itu kalau yang Muslim, dia bisa langsung minta surat penetapan waris ke pengadilan agama kalau yang Muslim, gitu ya. Kalau yang non Muslim bisa datang ke notaris, gitu ya, minta namanya keterangan hak waris. Nah nanti berdasarkan ini baru bisa Bapak Ibu datang ke bank, mau cairin deposito almarhum, misalnya suami atau almarhum orang tua misalnya, baru bisa. Tanpa ini nggak bisa gitu, tanpa ini nggak bisa gitu. Nah jadi ini yang disebut sebagai proses pencarian sebelum pencairan gitu. Ini bisa lama bisa cepat tergantung. Kemarin saya pernah upload di Facebook ya tulisan beberapa hari yang lalu tentang seseorang di Bekasi yang dia mengeluh komplain gitu ya bahwa proses pengurusan surat pernyataan ahli waris di Bekasi agak sedikit rumit gitu ya, karena mensyaratkan untuk ahli waris yang tempatnya berbeda-beda itu diminta tanda tangan dari masing-masing camat dari si ahli waris tersebut. Jadi itu susah gitu ya. Sedangkan peraturan di Undang-Undang Pokok Agraria mensyaratkan ya di tempat camat, di tempat si pewaris tinggal gitu. Jadi hal-hal seperti itu yang biasanya membuat proses pencariannya menjadi lama gitu. Jadi yang orang pikir mendapat mendapat warisan itu adalah berkah, bisa jadi masalah karena itu jadi prosesnya berpanjang-panjang. Nah ini ada pencarian sebelum pencairan gitu ya. Nah oke. Terus kemudian kalau kayak gini masalahnya apa gitu kan? Oke. Masalahnya di mana gitu kan? Kan tadi ada katanya ada 5 potensi masalah.